Dimulai Midi, Kak. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita boleh berkumpul kembali via Zoom pada siang hari ini untuk melaksanakan eh, perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian. Pertama-tama, terima kasih untuk Bapak Prof yang telah mengizinkan kita semua untuk berkumpul pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berkenan dan hadir mengikuti proses perkuliahan pada siang hari ini. Izin share screen teman-teman sekalian. Aduh. Izin Kak Cipto, apakah slide-nya kelihatan Kak? Iya, iya, sudah tampil. Baik, terima kasih Kak Cipto. Halo, Assalamualaikum Ya, sebagaimana yang telah dibagi kali lalu, pada siang hari ini kita akan membahas dan mendalami serta berdiskusi bersama terkait dengan kajian pustaka. Nah, teman-teman sekalian, saya kira dalam proses pembelajaran baik dari jenjang pendidikan S1 sampai saat ini tentu dalam mengerjakan tugas-tugas yang berupa karya tulis ilmiah yang diberikan oleh para dosen kita, kita seringkali dihadapkan pada berbagai kajian-kajian literatur yang menjadi landasan dasar atau yang menjadi teori yang kita gunakan dalam proses penulisan karya tulis tersebut. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mendalami terkait dengan beberapa poin penting yang terkait dengan kajian pustaka. Adapun di sini yang akan kita bahas bersama, yakni yang pertama itu definisi terkait dengan kajian pustaka, lalu macam-macam sumber literatur kepustakaan, lalu studi kepustakaan, jumlah referensi yang diperlukan, dan kerangka berpikir. Nah, teman-teman sekalian, berbicara terkait dengan kajian pustaka, eh, tentu kita akan merujuk pada pengertian bahwa kajian pustaka itu merupakan suatu bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam suatu penelitian. Nah, dalam proses penyusunan karya tulis atau karya tulis ilmiah, tentu kita membutuhkan materi-materi atau teori-teori yang menjadi landasan atau konsep daripada penelitian kita itu sendiri. Nah, itulah yang disebut kajian pustaka. Nah, kajian pustaka juga merujuk pada kajian teoritis yang membantu peneliti menyusun kerangka konseptual ya, bahwasanya dari teori-teori yang ditemukan dari kajian pustaka itu kita dapat merangkai konsep terkait dengan apa yang kita teliti. Selanjutnya, dari konsep itu kita juga dapat merumuskan pertanyaan penelitian dan memilih metodologi yang tepat. Nah, kajian pustaka eh, tidak hanya merujuk pada bahannya, tetapi juga merujuk pada proses bagaimana kita mengidentifikasi serta menganalisis teori-teori yang ada atau sumber-sumber literatur yang ada untuk kemudian kita jadikan sebagai sumber daripada referensi dalam karya tulis yang sedang kita susun. Selain itu, kajian pustaka juga merujuk pada identifikasi atau evaluasi serta sintesis karya tulis atau teori seorang ahli terdahulu yang kemudian mempunyai relevansi dengan
topik penelitian yang saat ini kita teliti atau sedang kita dalami. Sehingga dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah, khususnya penyusunan skripsi, artikel atau tesis, seringkali juga kita diminta untuk menampakkan suatu kajian terdahulu atau penelitian terdahulu terkait dengan topik yang sedang kita dalami pada saat itu. Nah, selanjutnya tujuan dari kajian pustaka itu sendiri yang pertama ialah menemukan perdebatan akademis. Artinya bahwa dari berbagai kajian akademik yang kita cari tentu atau seringkali terdapat suatu perbedaan pandangan menurut seorang ahli terkait suatu objek atau eh, terkait suatu benda atau suatu pemahaman. Jadi di sini dalam kajian pustaka itu kita akan menemukan beberapa perbedaan persepsi terkait suatu konsep atau bahkan teori. Selain dari itu, kita juga menemukan kesepakatan umum. Artinya bahwa dari beberapa ahli mempunyai kesepakatan atau pendapat yang sama terkait dengan suatu konsep atau suatu teori atau suatu objek tertentu. Nah, hal ini sangat penting ya karena dari kesamaan pendapat inilah yang dapat memperkuat konsep yang telah kita susun ini atau teori yang telah kita susun ini atau yang kita susun. Nah, dalam hal ini selanjutnya tujuan daripada kajian pustaka juga ialah menyediakan informasi tentang peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan kita teliti ya, sama halnya yang saya katakan tadi bahwa eh, penelitian terdahulu juga sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan suatu karya tulis ilmiah sehingga melalui kajian pustaka ini kita dapat menemukan kajian-kajian terdahulu terkait dengan apa yang sedang kita teliti. Selanjutnya, menemukan teori-teori baru yang telah diperoleh melalui kajian ilmiah yang mendalam. Nah, tentu saya rasa ini yang paling penting ya, bahwa dari kajian pustaka yang kita lakukan itu, kita kemudian menemukan teori-teori baru yang tentu sangat penting dan relevan dengan judul yang sedang kita teliti. Nah, selanjutnya, bagian selanjutnya macam-macam sumber literatur kepustakaan. Dalam penulisan karya ilmiah, ada berbagai macam sumber yang sumber literatur atau kepustakaan yang dapat menjadi sarana atau bahkan menjadi wadah untuk kita memperoleh bahan materi atau teori. Nah, yang pertama itu sumber primer. Sumber primer merupakan bahan kepustakaan yang berisi laporan langsung atau data asli dari suatu penelitian. Nah, sumber primer ini merujuk kepada artikel jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, juga laporan penelitian. Nah, sumber primer ini memiliki dua keunggulan, di mana kebaruan daripada penelitian itu sendiri dan juga kedalaman analisis metodologis. Nah, kebaruan daripada sumber primer ini seringkali juga kita temukannya dalam proses penyusunan karya tulis, di mana seringkali kita diminta untuk mencari artikel-artikel atau jurnal yang diterbitkan 5 atau 10 tahun terakhir. Selanjutnya,
Selanjutnya sumber sekunder. Nah, sumber sekunder terdiri dari interpretasi, analisis, atau ringkasan dari sumber primer. Nah, contohnya itu buku teks, ulasan artikel, ensiklopedia, dan laporan ulasan literatur. Sumber sekunder ini membantu kita untuk memahami konsep secara menyeluruh. Nah, meskipun tidak memberikan data yang baru. Nah, di sini kita dapat lihat contohnya Sugiono 2020 itu dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan membahas berbagai macam pendekatan dalam penelitian serta menyertakan atau memberikan contoh yang praktis yang dapat dipraktekkan. Selanjutnya sumber tersier. Nah, sumber tersier merupakan sumber kajian pustaka atau sumber referensi yang dapat membantu untuk menemukan sumber primer atau sekunder. Dalam hal ini, sumber primer ini lebih kepada sarana utama untuk menjangkau sumber primer atau sekunder. Contohnya indeks jurnal, abstrak, katalog, perpustakaan, atau Google Scholar, bahkan Sinta dan Scopus yang akhir-akhir ini saya kira sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai mahasiswa. Nah, sumber-sumber ini tidak digunakan sebagai sumber referensi langsung ya, tetapi sebaliknya sumber ini membantu kita peneliti untuk mendapatkan literatur yang relevan dan tentunya eh, dengan sumber-sumber ini juga kita dapat memperoleh data yang kredibel dan juga lebih terbaru. Selanjutnya sumber non-akademik. Nah, sumber non-akademik ini merujuk kepada dokumen-dokumen kebijakan dan juga laporan-laporan yang dibuat oleh pemerintah serta situs website yang resmi dan media massa. Nah, sumber ini dapat mendukung analisis kita, tetapi harus melalui review terlebih dahulu. Nah, contohnya itu yang sering juga kita temukan itu ialah terkait dengan Permendikbud nomor 21 ya tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan atau juga dapat kita peroleh data tersebut dari Badan Pusat Statistik tentang angka partisipasi sekolah. Jadi di sini yang dapat menjadi sumber non akademik juga ialah data-data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau juga lembaga-lembaga yang dipercaya oleh negara untuk melakukan analisis atau penelitian ya seperti Badan Pusat Statistik ini. Nah, perlu diketahui bersama bahwa penggunaan data-data ini tentu harus disertai dengan sumber yang jelas karena seringkali juga di media sosial banyak beredar data yang tidak jelas kebenarannya ya. Nah, oleh karena itu diperlukan ketelitian daripada kita untuk meneliti atau mendalami apakah sumber itu betul-betul dikeluarkan oleh pemerintah atau laporan itu dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, sumber digital online-nya tidak jauh berbeda dari sumber-sumber tadi, di mana sumber digital online ini biasanya kita peroleh ya melalui sumber referensi seperti e-jurnal, di mana melalui sumber digital ini kita lebih mudah mengakses Google Scholar atau juga Sinta atau bahkan Scopus. Aduh, maaf ya teman-teman, enggak lalu. Aduh,
Maaf ya teman-teman, saya keluar tadi. Izin Kak Cipto, apakah share screen saya bisa kelihatan kembali Kak? Belum. Oke, oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oh ya, terima kasih Kak Cipto. Sama-sama. Mohon maaf karena laptopnya ini sudah error kayak orangnya. Oke, lanjut teman-teman. Eh, di sini juga perlu ditekankan bahwa dalam pemilihan sumber referensi juga hindari sumber yang tidak terverifikasi ya. Artinya sumber ini biasanya diperoleh dari blog pribadi atau tulisan pribadi atau juga Wikipedia ya. Hal ini penting karena untuk menjaga kredibilitas daripada karya atau informasi tersebut. Nah, selanjutnya isi studi pustaka. Isi studi pustaka berisi tentang landasan teori ya atau konsep-konsep terkait dengan apa yang kita bahas dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, tinjauan temuan penelitian sebelumnya yang membandingkan hasil-hasil studi empiris terkait dengan topik. Jadi, dalam studi kepustakaan juga disertakan terkait dengan penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang kita bahas dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, penemuan celah penelitian atau research gap yang menunjukkan kontribusi asli dari penelitian saat ini. Selanjutnya, jumlah referensi yang diperlukan. Nah, secara umum, tidak ada standar yang jelas tentang berapa banyak referensi yang harus dimasukkan dalam suatu karya ilmiahnya, tetapi dalam lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus biasanya mempunyai aturan-aturan tersendiri ya bahwa untuk penulisan artikel mahasiswa dituntut untuk menggunakan sumber referensi sekian ya. Hal itu juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Suryadi dan Wijaya ya bahwa artikel, jurnal dan tesis biasanya membutuhkan 20 sampai 30 referensi. Sedangkan disertasi atau tesis biasanya membutuhkan 40 hingga 100 referensi. Tetapi perlu juga diperhatikan bahwa kualitas referensi tentu lebih penting daripada jumlah referensi itu sendiri. Jangan sampai kita hanya memperhitungkan kuantitas referensi yang kita gunakan, sedangkan kualitasnya atau relevansi referensi itu dengan materi kita itu jauh berbeda ya. Jadi tentu perlu kita perhatikan juga. Nah, peneliti di sini harus memastikan bahwa referensi yang digunakan itu relevan dan terverifikasi melalui indeks seperti Sinta atau Scopus ya. Tentu saya rasa ini sangat jelas untuk kita semua. Mohon maaf teman-teman, slide-nya tidak mau berpindah lagi. Nah, di sini juga kita dituntut untuk pentingnya menggunakan sumber yang diterbitkan selama 5 hingga 10 tahun terakhir ya. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa referensi yang kita gunakan itu uh, sudah lebih baru dan dengan
pertimbangan bahwa kemajuan penelitian saat ini juga perlu disesuaikan dengan sumber atau teori yang kita pilih. Jangan sampai kita menggunakan teori-teori yang sudah lama dan sudah ada teori-teori baru yang lebih relevan dengan penelitian kita. Ya, saya kira jelas bahwa sumber-sumber yang kita gunakan itu dapat berupa jurnal yang terindeks Sinta dan Scopus, buku teks akademisi, dan sebagainya. Terakhir, kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian berfungsi sebagai fondasi yang menghubungkan teori, fakta empiris, dan analisis yang dilakukan peneliti untuk menciptakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Artinya bahwa berpikir berfungsi sebagai alat peta konteks yang menunjukkan jalan logika peneliti dari identifikasi masalah, kemudian landasan teori hingga hipotesis atau pertanyaan penelitian. Nah, fungsi daripada kerangka berpikir itu sendiri ialah sebagai penghubung antara teori dan analisis yang kita lakukan. Oleh karena itu, seorang peneliti dituntut untuk penelitian harus relevan dengan konteks masalah, terlepas dari jenis penelitiannya, entah itu kualitatif atau kuantitatif, serta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tempat penelitian tertentu dalam peta keilmuan. Nah, teman-teman sekalian, demikian apa yang bisa saya paparkan sebagaimana yang saya temukan dalam penyusunan makalah saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman untuk bertanya atau berdiskusi. Namun sebelum itu, mohon maaf atas segala kekurangannya, khususnya sarana-sarana yang atau penjelasan yang kurang jelas. Jika ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, saya persilahkan. Terima kasih. Saya Erwin. Ya, silahkan Kak Cipto. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Saudara Arwin terkait dengan daftar pustaka. Dan saya tanyakan itu sangat eh, sederhana. Coba tampilkan di slide jumlah referensi. Jumlah referensi. Ini ya Kak Cipta. Jadi ya, Apakah sudah kelihatan Kak Cipta? kelihatan tapi masih fungsi kerangka berpikir. Oh, sorry. Ya. Jadi ini sangat sederhana. Di sini ada di poin kedua artikel jurnal dan tesis. Artikel jurnal dan tesis biasanya membutuhkan 20 sampai 30, sedangkan disertasi atau tesis, maksudnya kan ini tesis itu di atas ada 20 sampai 30 dan Ya, tesis itu juga ada 40 sampai 100 atau itu di mohon maaf, mohon skripsi maaf atau Kak. apa? Yang saya maksud di atas itu artikel jurnal dan skripsi. Oh, di skripsi. Ya. Jadi kalau skripsi bisa 20 sampai 30 di 20 minimal. sampai 30 itu menurut Suryadi dan Wijaya kan. Tetapi kembali lagi bahwa biasanya ada kampus yang menentukan jumlah minimalnya. Biasanya 30 sampai 60 dan seterusnya kalau skripsi. Eh, oke.
Berarti ini skripsi di Ya, yang skripsi, mohon kedua, maaf. Ya, itu maksudnya apa dasar Anda mengatakan bahwa hindari sumber yang tidak terverifikasi seperti blog ya atau Wikipedia. Kalau misalkan ada blog ya, ada misalkan blog, ada orang yang menulis ya. terkait dengan daftar pustakanya itu dari misalkan Google Scholar. Itu bagaimana? Apakah kita memang tidak boleh mengambil dari blog? Padahal blog itu eh, maksudnya ada sumbernya bahwa ini dari misalkan ini. Oh ya, siap, paham Kak. Ada Baik, itu dua ya, ya. terima kasih eh, saudara Sucipto atas pertanyaannya. Eh, untuk pengambilan sumber referensi dari blog pribadi atau Wikipedia, di sini tidak dianjurkan mengingat bahwa pertama sumber itu tidak terverifikasi secara nasional ya atau tidak terindeks SINTA sehingga untuk menghindari atau ya untuk menjaga kredibilitas daripada referensi yang kita gunakan tidak dianjurkan dari blog pribadi itu Kak. Sekalipun mungkin dari blog pribadi itu juga menggunakan sumber referensi dalam menulis itu dari jurnal-jurnal yang terindeks, tetapi karena sumbernya yang dalam hal ini ditulis secara pribadi dan belum terverifikasi, maka jurnal atau sumber tersebut tidak dianjurkan. Jadi lebih baik kalau kita menulis atau meneliti itu dan mengambil sumber referensi daripada sumber-sumber yang telah terverifikasi baik itu tingkat nasional ataupun internasional karena kredibilitas daripada sumber tersebut dapat terjamin. Mungkin itu saja jawaban saya, Sucipto. Apakah ada tanggapan? Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Kak Sucipto. Untuk mengefisienkan waktu ya, saya membuka dua pertanyaan lagi untuk teman-teman atau saudara-saudari yang ingin berdiskusi atau menambahkan juga, dipersilahkan. Saya mau bertanya. Ya, silahkan Kak Nur Alim. Kak siapa? Kak Ulia, mohon maaf. Eh, itu yang bagian tujuan kajian pustaka, ndak usah dibuka slide-nya supaya mempersingkat waktu. Iya Kak. Jadi kan di sini ada tujuan kajian pustaka itu menemukan teori-teori baru yang telah diperoleh melalui kajian ilmiah yang mendalam. Pertanyaan saya, maksudnya itu apa menemukan teori-teori baru? Karena kan kalau misalnya sebagai anggaplah peneliti yang mengerjakan skripsi, Ya, apa kredibilitasnya sebagai seorang peneliti pemula untuk menciptakan teori baru cuma dari kajian ilmiah yang mendalam saja? Bagaimana bisa dipastikan bahwa dia eh, bisa menciptakan konsep baru dari konsep-konsep yang telah ada sebelumnya? Maksudnya kayak kalau saya kupikir itu tidak oh iya. menjamin kredibilitas dia sebagai seorang peneliti pemula untuk menciptakan teori barunya. Baik, terima kasih Saudari Ulia atas pertanyaannya. Eh, dalam suatu penulisan eh, karya ilmiah ya khususnya skripsi, saya ingat apa yang disampaikan oleh pembimbing skripsi saya dulu waktu S1 bahwa dalam menulis skripsi itu merupakan kumpulan teori-teori yang dikemukakan oleh ahli, kemudian eh, kita gabungkan lalu dari konsep-konsep yang telah kita kumpulkan tersebut yang eh, bisa membantu kita untuk merumuskan suatu konsep baru terkait dengan objek yang kita teliti, Kak. Jadi di sini artinya bahwa dari kajian-kajian teori yang kita peroleh itu kita dapat menyimpulkan serta membuat konsep baru
terkait dengan suatu objek yang kita kaji. Apakah penjelasannya ini jelas, Kak? Iya, paham, paham. Ya. Mungkin bisa dikasih contohnya. Contohnya dalam penelitian definisi eh, evaluasi program pembelajarannya, di sini kita memperoleh beberapa teori dari beberapa ahli terkait dengan apa itu evaluasi pembelajaran. Nah, setelah kita menemukan beberapa pandangan atau pemahaman dari para ahli terkait dengan definisi evaluasi pembelajaran ini, nah dari teori tersebut juga kita dapat membuat suatu konsep baru terkait dengan apa itu evaluasi pembelajaran dengan menggunakan artinya kata-kata kita sendiri, tetapi pemahaman atau artinya itu tidak jauh berbeda daripada apa yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Karena ilmu pengetahuan itu akan terus-menerus mengakar ya. Jadi kalau sudah ada konsep dari para ahli terlebih dahulu, maka dari konsep para ahli itu entah kita sependapat atau tidak yang memunculkan konsep baru, Kak. Jadi pada dasarnya itu pengetahuan atau definisi itu akan terus-menerus terjadi, entah itu sama pendapatnya atau bertolak belakang. Ya, itulah kenyataan ilmu pengetahuan, bahwa seringkali terdapat perbedaan konsep atau kesamaan konsep. Demikian Saudari Julia. Mohon maaf kalau terlalu. Interupsi sedikit. Ya, siap Kak Cipto, silakan. Ya, menambahkan. Jadi saya pikir ini diskusi kita agak sedikit berbeda. Yang satunya itu fokus kepada teori, ya Ulia, dan yang satunya itu ke konsep. Ya. Tapi menurut saya terkait dengan teori, ya mungkin kalau misalkan kita melihat kapasitas diri kita untuk menciptakan sebuah teori itu susah, ya. Kalau misalkan kita ingin menggabungkan beberapa teori, kemudian kita menciptakan teori baru dan melihat kapasitas diri kita, kita tidak mungkin menganggap bahwa itu merupakan sebuah teori baru, ya. Tapi kemarin saya membaca buku tentang rekonstruksi teori. Jadi ada anak S3 yang di ilmu pendidikan, dia memang ingin mengkaji teori dan menciptakan teori baru melalui metode-metode yang akan nanti diterapkan. Artinya memang kita bisa menciptakan teori dari beberapa teori, tetapi dengan menggunakan beberapa metode. Kemarin yang dipakai itu metode pengembangan. Saya lupa namanya itu pengembangan apa. Dan memang itu dia mau menciptakan teori baru dari beberapa teori-teori yang sudah dikembangkan sebelumnya. Ya, tapi terkait dengan konsepnya, saya rasa kalau misalkan kita ingin menggabungkan beberapa teori, tetapi tidak menggunakan metode sesuai dengan metode pengembangan untuk menciptakan teori baru, saya rasa itu bisa dikatakan ya konsep ya. Konsep. Ya. Itu dari saya. Baik, terima kasih Saudara Sucipto atas pertanyaan serta tanggapan yang luar biasa. Apakah ada tambahan dari Saudari Ulia? Ya, Saudari Lilis, silakan. Mungkin ada masukan juga, silakan. Ya, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya seperti yang pernah saya dapatkan sebelumnya terkait dengan teori baru dari sebuah penelitian itu umumnya berlaku untuk mahasiswa program doktoral ya, seperti yang disampaikan juga tadi. Artinya ada novelty atau kebaruan yang didapatkan dari penelitiannya. Dan rata-rata jenis penelitian yang mereka lakukan itu adalah jenis penelitian pengembangan. Jadi kalau terkait dengan teori baru, jadi
doktor. Kalau itu dari saya sependek pengetahuan saya. Baik, terima kasih Saudari Lilis atas peneguhan dan masukannya. Apakah ada tanggapan juga dari Saudari Ulia? Jadi bisa disimpulkan begini, kalau untuk skripsi atau peneliti pemula, itu kumpulan teori atau kumpulan kajian ilmiahnya itu arahnya ke konsep baru dengan konteks di mana si peneliti meneliti konsep tersebut. Contohnya Ya, seperti di sekolah yang tidak pernah diteliti sebelumnya. Terus kalau misal untuk teori baru itu untuk yang tingkatnya doktoral, di mana dia mengembangkan teori baru, kayak gitu ya. ya betul, betul ya. Kak Lilis Kak dan Kak Cipto Cipta, dengan Kak bagaimana? Lilis, gimana tanggapannya? Ya, nampaknya sepakat semua ya. Ya, untuk mengefisienkan waktu, apakah ada lagi yang ingin bertanya satu orang? Ya, silakan Saudari Nisrina Fatin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Saudara Arwin sudah menjelaskan tentang beberapa materi, salah satunya yakni kerangka berpikir, yang mana dijelaskan bahwa kerangka berpikir ini memiliki fungsi yang krusial dalam sebuah penelitian. Pertanyaan saya, apakah ada tips atau tata cara yang baik dalam membuat kerangka berpikir ini, mengingat bahwa ketika saya S1 kemarin, banyak teman-teman saya, termasuk saya sendiri, yang kerangka berpikirnya itu dikoreksi oleh dosen penguji dan disuruh membuat ulang. Apakah dari Saudara Arwin ada tips dalam membuat kerangka berpikir yang baik dan benar? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudari Nisrina Fatin. Ya, saya kira ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, dan saya akan mencoba menjawab dengan menggunakan beberapa sumber referensi ya, bahwa dalam penyusunan kerangka berpikir yang baik tentu ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu kita tentu memahami masalah penelitian dengan baik terlebih dahulu ya. Di mana sebelum menyusun kerangka berpikir, pastikan kita memahami rumusan masalah serta tujuan dan tujuan daripada apa yang kita teliti itu. Selanjutnya yang kedua ialah kajian teori-teori yang relevan, di mana kita dapat memilih teori utama yang betul-betul relevan dengan apa yang sedang kita teliti tersebut. Selanjutnya kita menggunakan teori untuk menjelaskan antara atau menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian kita tersebut. Nah, selanjutnya tentu kita juga menentukan variabel penelitian kita ya, bahwa ada variabel independen atau variabel bebas, ada juga variabel dependen atau variabel yang terikat. Selanjutnya kita juga dituntut untuk membuat suatu hubungan yang logis antara variabel tersebut, di mana kita dituntut untuk menjelaskan alasan hubungan antara variabel berdasarkan teori yang kita gunakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa. Oh, satu lagi ya, mungkin bisa juga ditambahkan skema atau diagram ya, atau opsional seperti diagram membantu pembaca memahami alur logika, dan juga gunakan panah untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel ya. Ini mungkin yang bisa saya jawab kali ini, Kak Fatin. Jika ada yang ingin memberikan masukan atau saran, dipersilahkan. Saudari Fatin, apakah suara saya bisa didengar? Iya baik,
Terima kasih untuk jawabannya. Izin mengkonfirmasi saja. Jadi untuk membuat kerangka berpikir yang baik itu harus dipenuhi dulu beberapa kriteria, yakni pertama memahami masalah dan tujuan dari penelitian, Ya. memasukkan kajian teori-teori yang relevan, memakai teori untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian dan menentukan variabel-variabel penelitian serta memberikan skema atau diagram untuk memudahkan pembaca dalam membaca kerangka berpikir kita. Mungkin itu. Terima kasih atas jawaban yang diberikan, sudah dipahami. Baik, terima kasih Saudari Fatin atas pertanyaan dan tanggapannya. Mengingat waktu yang terus berjalan dan pada hari ini ada dua orang yang akan mempresentasikan, maka untuk sesi saya ini saya cukupkan. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala keterbatasan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan mohon maaf untuk yang belum memperoleh kesempatan. Mungkin di luar perkuliahan ini kita dapat berdiskusi lebih lanjut lagi. Untuk itu saya langsung lempar saja ya ke Saudara Nur Alim untuk memaparkan atau meneguhkan kita terkait dengan hipotesis penelitian. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Arwin yang telah memberikan kesempatan lagi kepada saya untuk menyampaikan materi yang ingin saya bawakan, yaitu hipotesis penelitian. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang masih sempat meluangkan waktunya dan masih tetap bersama walaupun dalam keadaan yang agak mengantuk. Jadi langsung saja saya mencoba membagikan materi saya. Baik, teman-teman, apa sudah muncul PPT saya? Sudah. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Jadi, adapun judul makalah yang ingin saya bawakan pada kesempatan siang kali ini yaitu hipotesis penelitian, di mana kita ketahui bersama bahwa hipotesis penelitian merupakan salah satu atau bagian dari metode penelitian yang saya rasa sangat penting dan masih banyak di antara kita dan bahkan saya sendiri masih kurang paham tentang hipotesis penelitian itu sendiri. Jadi di sini saya akan mencoba menyampaikan apa yang saya pahami, kemudian teman-teman nanti bisa menanggapi apa yang teman-teman pahami pula untuk memberikan pengarahan kepada saya dan bertanya jika ada yang ingin dipertanyakan. Jadi langsung saja sebelumnya, dalam dunia penelitian terutama di bidang pendidikan, keberadaan hipotesis memegang peranan penting dalam mengarahkan proses penelitian. Hipotesis membantu peneliti menetapkan fokus kajian, merumuskan pertanyaan penelitian, serta menentukan metode yang akan digunakan. Tanpa adanya hipotesis yang jelas, suatu penelitian dapat kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang disusun berdasarkan teori atau fakta empiris yang relevan. Meskipun bersifat sementara, hipotesis harus disusun secara logis dan dapat diuji melalui proses ilmiah. Karena itu, pemahaman yang tepat tentang pengertian, karakteristik, dan fungsi hipotesis sangat diperlukan oleh peneliti.
Yang pertama itu definisi. Hipotesis merupakan pernyataan sementara mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Itu menurut Sugiono. Dan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul. Menurut Arikunto, menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu diuji melalui penelitian. Dengan demikian, hipotesis dalam konteks penelitian berperan sebagai pemandu arah penelitian untuk menguji kebenaran teori melalui data di lapangan. Kemudian, menurut Sutrisno Hadi pada tahun 2000, ada beberapa fungsi dari hipotesis penelitian itu sendiri. Yang pertama, dia sebagai pedoman dalam pengumpulan data. Kemudian yang kedua sebagai dasar dalam pengambilan keputusan melalui uji statistik. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat untuk menguji teori yang sudah ada dan membantu memfokuskan penelitian pada aspek-aspek yang signifikan. Kemudian macam-macam hipotesis penelitian. Menurut Neumann pada tahun 2014, macam-macam hipotesis penelitian ada 5. Yang pertama yaitu hipotesis nol, yaitu yang menyatakan tidak ada pengaruh atau hubungan antara variabel. Kemudian hipotesis alternatif, yaitu merupakan kebalikan dari hipotesis nol itu sendiri yang menyatakan adanya hubungan antara variabel. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis ini menyangkut dugaan terhadap satu variabel saja tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Kemudian di bagian 4 yaitu hipotesis komparatif, yaitu adanya perbedaan dua kelompok atau lebih dalam variabel tertentu, dan hipotesis asosiatif yaitu yang menyatakan adanya atau adanya hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam merumuskan hipotesis penelitian. Menurut Arikunto ada 4 langkah untuk merumuskan hipotesis penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti, kemudian menelaah teori dan hasil penelitian sebelumnya, kemudian menyusun hubungan antar variabel berdasarkan logika ilmiah, dan merumuskan hipotesis dalam bentuk pernyataan yang operasional dan dapat diuji. Kemudian adapun syarat-syarat hipotesis yang baik menurut Nazir pada tahun 2011, yang pertama dapat diuji secara empiris, kemudian dirumuskan secara jelas, yang ketiga itu berdasarkan teori atau fakta ilmiah, yang keempat mengandung variabel yang dapat dioperasionalkan, dan Sutrisno Hadi juga menambahkan bahwa sebaiknya dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif yang menyatakan dugaan adanya hubungan perbedaan atau pengaruh antar variabel. Kemudian kriteria pengambilan keputusan atau penerimaan atau penolakan hipotesis. Yang pertama, jika nilai p-value lebih kecil dari A, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
Kemudian, jika P-value lebih besar daripada A, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Atau tidak ada perbedaan hubungan yang signifikan. Kemudian, menurut Karlinger dan Lee pada tahun 2000, ada beberapa jenis-jenis kesalahan dalam pengujian hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 terjadi ketika peneliti menolak H0 padahal sebenarnya H0 itu benar. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh atau hubungan padahal sebenarnya tidak ada. Kemudian jenis yang kedua yaitu kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika peneliti menerima H0 padahal sebenarnya H0 itu salah. Artinya peneliti gagal mendeteksi adanya pengaruh atau hubungan yang sebenarnya ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dan saran dari teman-teman, saya persilahkan kepada teman-teman. Saya. Baik, silahkan. Baik, bismillah. Jadi langsung saja saya bertanya kepada presentasi kedua terkait dengan hipotesis penelitian. Jadi saya mungkin sedikit setuju terkait dengan pernyataan sebelumnya bahwa saya juga masih bingung juga tentang hipotesis ya, karena kadang itu hipotesis digunakan ya atau dicantumkan dalam sebuah penelitian, kadang juga tidak ya. Itu mungkin pertanyaan pertama, kenapa kadang itu hipotesis ada dan kadang juga tidak ada dalam sebuah penelitian. Kemudian yang kedua, apakah hipotesis ini berlaku ke semua jenis penelitian? Misalkan apakah hipotesis penelitian berlaku pada kualitatif, berlaku juga pada kuantitatif, dan mixed method atau pengembangan. Jadi mungkin itu saya dua. Sekian. Baik, terima kasih dari Saudara Sucipto yang menanyakan tadi bahwa apakah hipotesis penelitian harus ada dalam setiap penelitian, dan kalau memang ada, kapan digunakan, dan kalau tidak, kapan tidak diadakan. Kurang lebih begitu pertanyaannya, Dik. Nah, bismillah, sependapat pengetahuan saya dan apa yang telah kita pelajari selama ini dan diskusikan dengan teman-teman, mudah-mudahan tidak keliru bahwa ketika kita ingin mengadakan hipotesis penelitian, biasanya itu diadakan pada penelitian kuantitatif. Nah, mungkin kurang lebih begitu yang saya tahu, bahwa dalam penelitian kuantitatif itu hipotesis penelitian harus ada. Nah, untuk di penelitian kualitatif juga bisa diadakan dan tidak diadakan. Mungkin kurang lebih itu yang saya pahami tentang kapan diadakannya hipotesis penelitian itu dan kapan tidak diadakannya. Mungkin itu dari saya, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain dan sanggahan dari Saudara Sucipto. Silakan. Ya mungkin kalau saya dari saya cukup
Ya, insya Allah. Baik. Artinya di sini meskipun saya belum memiliki referensi yang cukup untuk pendapat saya, ketika saya bertanya ke ChatGPT, misalnya bunyinya begini, apakah hipotesis penelitian berlaku pada penelitian kualitas butir soal? Nah, memang tadi sudah sesuai, ya cocok. Ketika Anda mengatakan bahwa memang ini kualitas butir soal itu harus menggunakan pendekatan atau jenis penelitian kuantitatif. Tapi jika ingin kita menggunakan pendekatan kualitatif, biasanya tidak menggunakan hipotesis. Artinya ini sebuah pernyataan dari Saudara Nur Alim itu benar, dan mungkin ini selebihnya saya akan cari beberapa referensi apa pendekatan kualitatif apa atau bagaimana yang memang tidak menggunakan hipotesis dan yang menggunakan hipotesis. Jadi mungkin ini jadi PR saya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga saya sampaikan saya ucapkan kepada Saudara Sucipto karena telah menanggapi apa yang telah saya paparkan tadi. Dan untuk selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya berikan kesempatan. Saya Alim. Baik, silahkan Saudari Lilis Surjani. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan hipotesis, tadi saya menyimak disebutkan ada 3 ya, khususnya untuk hipotesis alternatif. Yang pertama ada 5 ya. Jadi tadi saya fokus ke hipotesis deskriptif. Seperti yang kita ketahui, di sini kan hipotesis deskriptif berarti dia mengacu pada penelitian deskriptif ya. Hanya saja saya butuh gambaran terkait dengan bagaimana posisi hipotesis deskriptif ini pada penelitian deskriptif tersebut. Selama ini saya belum pernah melihat penjabaran khusus terkait dengan hipotesis deskriptif. Karena kan yang kita tahu sama-sama kalau penelitian deskriptif itu kita hanya menarasikan, mendeskripsikan apa yang menjadi objek penelitiannya kita. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya menjelaskan ulang apa yang saya sampaikan tadi, bahwa hipotesis deskriptif itu adalah hipotesis yang menyangkut dugaan terhadap satu variabel saja tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya satu variabel ini yang dijelaskan dalam penelitian tersebut. Misalkan contohnya tingkat motivasi belajar siswa. Nah kan variabel motivasi yang diukur di sini adalah motivasi belajar siswa. Tidak ada pembandingannya dengan variabel lain. Kita hanya melihat mayoritas siswa kelas, misalkan mayoritas siswa kelas 10 memiliki tingkat motivasi belajar yang tinggi. Artinya kita hanya menjabarkan di kelas 10 dengan memiliki tingkat motivasi belajarnya tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan apa pengaruh motivasi belajar kenapa bisa tinggi, kenapa bisa rendah, kemudian apa penyebabnya. Nah, kita tidak
menggabungkan dengan variabel lain. Kita hanya menjelaskan variabel tersebut saja. Jadi itulah yang dimaksud dengan hipotesis deskripsi. Mungkin kurang lebih begitu. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih atas jawabannya. Cuman yang saya penasaran, dia posisinya di bagian mana? Apakah langsung di hasil pembahasan atau di bagian mana? Karena kan kita hanya mendeskripsikan variabelnya. Baik, kan secara garis besar itu hipotesis penelitian itu ada di bab 2 atau? Iya. Nah, di dalam hipotesis itu di bab 2 itu kita di awal mendeskripsikan bahwa di kelas misalkan tadi di kelas 10 mayoritas siswa memiliki tingkat motivasi belajar yang tinggi. Itu sudah menjadi hipotesis kita bahwa kelas 10 memiliki tingkat motivasi belajar yang tinggi. Itu sudah menjadi hipotesis kita. Nah, nanti di dalam penelitian kita baru kita uji hipotesis kita itu tadi bahwa apakah betul-betul siswa kelas 10 memiliki tingkat motivasi belajar yang tinggi. Mungkin kurang lebih begitu. Dia posisinya di hipotesisnya itu tetap di bagian 2. Nah, nanti untuk pengujian hipotesis itu masuk di isi penelitian kita atau apa yang kita teliti nanti. Dia agak sama dengan di sini dia hampir sama dengan apalagi itu yang di bab 2 rumusan masalah. Tapi dia bentuk deskripsi di situ. Berarti tetap di bab 2, Dik. Iya. Mungkin kurang lebih begitu. Atau bisa, atau mungkin tidak dicantumkan ya, atau bagaimana ya? Tetap dicantumkan. Kan menurut Newman tadi dia ada 5, tapi sesuai yang saya pahami tadi selaras dengan pertanyaan Sucipto yang saya jelaskan tadi bahwa dia kalau kuali itu kita tidak perlu toh. Nah, deskriptif ini artinya secara tidak langsung dia agak merujuk ke kualinya. Bisa jadi kita tidak cantumkan atau kita tetap cantumkan. Tetapi jika kita cantumkan, kita deskripsikan saja di bab 2. Oh iya, baik. Mungkin itu atau masih ada lagi? Atau ada tanggapan dari teman-teman yang lain mengenai hipotesis deskriptif ini? Baik, saya rasa itu untuk pertanyaan dulu dari Kak Lilis. Nanti apabila masih ada tanggapan, kita berbicara di luar ini. Baik, kemudian jika masih ada pertanyaan dari teman-teman, Izin bertanya. kesempatan silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di pertanyaan saya seperti ini. Kan waktu saya meneliti di D1
kita sering gunakan itu H0, H1 atau HA. Itu kalau H0 kan tidak ada hubungan, ataupun pada yang tadi dijelaskan bahwa kalau hipotesis alternatif itu kan, kalau hipotesis alternatif itu adanya pengaruh atau adanya hubungan. Tadi kan kalau pada penelitian saya waktu S1 kan saya gunakan H0 dan H1 atau hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Tadi telah dijelaskan ada 5 macam hipotesis. Nah, kelima macam itu jadi yang hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif. Apa perbedaan dari kelima hipotesis ini? Kemudian bisakah Anda memberikan contoh bunyi dari hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif? Karena jujur yang sering saya gunakan ataupun hipotesis yang sering saya lihat di penelitian itu kita gunakan H0 dan H1, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Apakah saudara bisa memberikan contoh bagaimana bunyi untuk hipotesis deskriptif, asosiatif, dan komparatif itu sendiri? Mungkin terima kasih. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Jadi baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Suci Aulia. Yang kita ketahui bersama bahwa dua hipotesis yang pada umumnya ada, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Sudah jelas bahwa jika hipotesis 0 itu tidak adanya hubungan antara variabel. Kemudian jika hipotesis alternatif itu menjelaskan bahwa adanya pengaruh atau hubungan dari variabel tersebut dengan variabel lain. Kemudian di hipotesis deskripsi itu mendeskripsikan sebuah variabel tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Seperti yang lagi-lagi yang saya contohkan tadi, yaitu kita menguji tingkat motivasi belajar siswa dalam satu kelas tanpa membandingkan atau tanpa melihat pengaruh dari motivasi siswa tersebut. Itu contohnya dari hipotesis deskripsi, yaitu variabelnya ada tapi tidak dihubungkan. Kita tidak mencari tahu akar dari masalah itu sendiri. Kemudian hipotesis komparatif menyatakan bahwa adanya perbedaan antar dua kelompok atau lebih dalam variabel tertentu. Contohnya dalam penelitian yang berjudul terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam menghadapi ujian. Nah, itu contoh dalam komparatif, artinya menyatakan perbedaan antar dua kelompok. Saya ulangi, terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam menghadapi ujian. Kemudian yang terakhir itu hipotesis asosiatif yang menyatakan hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel. Contohnya terdapat contoh penelitiannya, contoh judulnya itu terdapat hubungan positif antara keaktifan siswa di kelas dengan prestasi belajar mereka. Mungkin itu saja, atau masih ada pertanyaan?
Terima kasih atas jawaban yang diberikan tadi. Jadi tadi yang dijelaskan bahwa kalau hipotesis deskriptif itu menyangkut dugaan terhadap satu variabel tanpa membandingkan dan menghubungkan dengan variabel lain. Kemudian kalau hipotesis komparatif itu perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam variabel tertentu, dan hipotesis asosiatif itu adanya hubungan korelasi antara dua atau lebih variabel. Terima kasih atas penjelasannya dan tadi contohnya. Sedikit tambahan di bagian hipotesis asosiatif itu bedanya dengan hipotesis alternatif kan dia sama-sama ada hubungan toh. Nah di asosiatif ini dia tidak menunjukkan yang mana yang mempengaruhi dan yang mana dipengaruhi. Kalau di hipotesis alternatif tadi jelas yang mana dipengaruhi dan yang mana dipengaruhi. Kalau asosiatif tidak menunjukkan yang mana mempengaruhi dan yang mana dipengaruhi. Mungkin itu saja ketambahan. Bisa diberi contoh untuk asosiatif itu sendiri, supaya apakah bisa diberi contohnya untuk hipotesis asosiatif agar kita lebih mudah paham. Kan sebelumnya kita kembali dulu ke hipotesis alternatif, contohnya itu terdapat perbedaan siswa yang terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan metode diskusi dan metode ceramah. Artinya yang mempengaruhi itu metode pembelajarannya terhadap siswanya, toh di alternatifnya. Kemudian di hipotesis asosiatifnya terdapat contoh judulnya itu terdapat hubungan positif antara keaktifan siswa di kelas dengan prestasi belajar. Artinya tidak tahu yang mana mempengaruhi tapi dia berhubungan. Kurang lebih begitu. Paham. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Saudari Alim. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Masih berikan kesempatan, atau kalau sudah tidak ada kita tutup. Bagaimana teman-teman yang lain? Tutup mic saja. Gitu. Baik, terima kasih. Saya rasa perkuliahan kita pada siang hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.